Surat An-Nazi'at ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, bertanya mereka kepada engkau Muhammad, anis saati, tentang urusan kiamat. Jadi yang bertanya itu adalah kufaru Makkah. Jadi orang-orang kafir di Mekah waktu itu. Jadi yas'alunaka kufaru Makkah. Orang-orang kafir Mekah. Jadi mereka bertanya tentang kiamat. Jadi anis saati, tentang kiamat. Ayana kapankah? Ayana kapankah? Ini kalau dalam tafsir Qurtubi maknanya adalah mata takunu. Kapan mursaha terjadinya kiamat. Jadi mursaha itu bermakna mata wuku'uha wa qiyamuha. Jadi kapan terjadinya wa qiyamuha dan tegaknya kiamat. Maksudnya ya terjadinya itu. Jadi orang-orang kafir yang ada di Mekah waktu itu bertanya kepada kamu Muhammad, kapankah terjadinya kiamat? Jadi Muhammad itu bendino cerita tentang kiamat. Diluk-diluk cerita kiamat, sok onok kiamat, onok swarga neraka. Kuwi janjane kapan kiamate? Itu loh, Muhammad itu loh. Tiap hari cerita tentang kiamat. Dia itu tahu enggak itu kapan terjadinya. Itu omongan orang kafir seperti itu. Sejak dulu sampai sekarang. Ya, mbah saya dulu cerita akan ada kiamat. Bapak saya dulu cerita akan ada kiamat. Sampai sekarang, kapan kiamatnya? Ya, seperti itu omongannya orang kafir. Fima di dalam apa? Fima artinya fi ayyi sayin. Di dalam manakah sesuatu. Anta engkau min dikriha, dari menuturkan atau menceritakan kiamat. Jadi fima anta min dikriha. Jadi min dikriha itu artinya ai laisa indaka ilmuha hatta tatkuroha. Jadi laisa indaka ilmuha, tidak ada di sisimu ilmunya kiamat hatta tatkuroha, sehingga kamu menyebut-nyebut tentang kiamat tersebut. Artinya bagaimana? Saking seringnya kamu menyebut-nyebut kiamat, sampai orang kafir itu bertanya-tanya. Lah, ceritanya sudah bolak-balik, lah kapan terjadinya? Padahal kamu sendiri yang tiap hari bercerita tentang kiamat, itu juga tidak tahu kapan terjadinya. Ya, padahal kamu sendiri itu ya tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Kamu Muhammad kan hanya menyampaikan wahyu bahwa kelak akan terjadi kiamat. Nah, terjadinya kapan kamu pun tidak tahu. Kamu pun tidak tahu. Ya wajar. Ya, wajar.
Jadi Nabi Muhammad sering bercerita tentang kiamat, terus orang kafir bertanya kapan kiamatnya. Cuma masalahnya Nabi Muhammad sendiri juga tidak tahu kapan terjadinya. Ila Rabbika, pada Tuhan kamu Muhammad, pada Tuhan kamu Muhammad, iku pada Tuhanmu Muhammad, muntahaha utawi tempat sampainya kiamat. Artinya muntaha ilmuha layak lamuhu goiruhu. Jadi tempat sampai tentang ilmunya kiamat itu hanya pada Allah, yang mana selain Allah tidak mengetahuinya. Jadi layak lamuhu goiruhu. Jadi tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat selain Allah. Jadi ila rabbika muntahaha itu artinya muntahal ilmu biha. Jadi yang tahu kapan persis terjadinya kiamat itu hanya Tuhanmu. Ya paling-paling Nabi Muhammad itu dibocori kalau kiamat itu datangnya hari Jumat gitu saja. Ya, Adam diciptakan di hari Jumat, masuk surga hari Jumat, keluar dari surga hari Jumat, nanti terjadinya kiamat juga hari Jumat. Gitu saja. Lah Jumatnya Jumat kapan ya enggak tahu. Inama sejatinya. Kita lanjutkan. Inama sejatinya. Anta utawi engkau Muhammad iku mungdiruman, memberi peringatan pada orang. Jadi mungdiru itu innama yanfa'u indaruka. Jadi sejatinya peringatanmu itu hanya bermanfaat bagi orang yahsaha, yang takut diaman pada kiamat. Yahsaha bermakna yakhofuha, mengkhawatirkan pada kiamat. Jadi sejatinya, wahai Muhammad, engkau itu hanya memberi peringatan kepada orang yang takut terhadap kiamat. Artinya, peringatanmu tentang terjadinya hari kiamat itu hanya bermanfaat, hanya berguna bagi orang yang memang takut pada kiamat. Jadi bagi orang yang tidak takut terhadap hari kiamat, karena memang tidak percaya, itu kamu beri peringatan atau enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Jadi peringatanmu itu hanya bermanfaat bagi orang yang memang khawatir takut pada kiamat. Itu saja. Adapun bagi orang yang tidak takut, tidak khawatir terhadap hari kiamat, peringatanmu ya ndak ada gunanya. Wong memang sejak awal nggak percaya, nggak takut, beri peringatan ya ndak ada gunanya. Ya tetap saja ndak akan percaya, ndak akan percaya sama sekali. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ka'annahum seakan-akan sesungguhnya mereka, orang kafir. Ka'annahum seakan-akan sesungguhnya mereka, orang kafir. Yauma yarawnaha, pada harinya melihat mereka, pada hari kiamat. Iku lam yalbasu, tidak bertempat mereka. Tidak bertempat ini kalau di tafsir Jalalain
fi kuburihim, di dalam alam kubur. Kalau di tafsir Khazin, fit dunya, di dunia. Ila kecuali asiyatan, satu sorean, satu sorean. Satu sorean itu ya singkat lah, artinya singkat. Asiyatan itu kan maknanya sore, artinya satu sorean. Atau duhaha, satu pagiannya sore, ya, satu pagiannya sore. Jadi pada saat kiamat itu terjadi, ya, pada saat kiamat itu terjadi, dan orang-orang kafir itu mengalami betul hari kiamat itu, mereka merasa bahwa hidup mereka waktu di dunia atau waktu di kuburan itu hanya satu sorean atau satu pagian. Ya. Jadi orang kafir, ya, pada saat mengalami hari kiamat betul, melihat hari kiamat betul, ya, mereka itu punya perasaan bahwa waktu di dunia dulu atau waktu di kuburan dulu, mereka ada di dunia atau di kuburan itu hanya satu sorean atau satu pagian. Nah, sore itu ya paling berapa jam kan gitu saja kan. Pagi juga seperti itu. Paling berapa jam. Ya. Faktornya adalah karena memang satu hari di hari kiamat, di akhirat, itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu salah satu faktornya. Jadi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi satu hari di sisi Tuhanmu Muhammad, artinya di hari kiamat, itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Faktor yang kedua karena memang mereka disiksa. Ya, mereka disiksa. Orang yang hidupnya tersiksa, menderita, itu waktu itu terasa lama. Terasa lama. Lah itu nanti yang dialami orang kafir seperti itu. Jadi saking menderitanya mereka di hari kiamat, mereka merasa kok dulu waktu di dunia sangat singkat ya. Kok perasaan saya hanya satu sorean atau satu pagian aja. Itu kalau dijelaskan di dunia. Kalau di alam kubur, waktu aku di kuburan kok rasanya terasa singkat ya. Ya, kok terasa singkat. Kok hanya satu sorean atau satu pagian saja. Padahal ini manusia hidup di dunia dan di alam kubur itu lebih lama di alam kubur. Di alam barzahnya itu loh, lama. Jadi kalau kita hitung-hitungan umatnya Nabi Muhammad, itu hidup di dunia itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Sementara kalau sudah mati dikubur, itu bisa ratusan tahun. Ya kan? Lebih lama di kuburan daripada di dunia. Tapi nanti di akhirat itu lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Nah, saking lamanya di akhirat, mereka punya perasaan bahwa hidup mereka di dunia
atau hidup mereka di alam kubur itu hanya sesaat saja. Nah, terus yang bisa diambil hikmahnya adalah semenderita apapun kita di dunia, ini tolong disabar-sabarkan, dikuat-kuatkan. Wong kita ibadah itu paling hanya sesaat kalau dibandingkan di akhirat. Umpama kita kaya raya juga ada batasnya. Umpama kita miskin juga ada batasnya. Batasnya ya sampai mati itu. Nah, kita sabar-sabarkan. Karena kalau umur kita itu misalnya 70 tahun, terus sementara satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita hidup itu tidak ada 1 jam. Kita hidup itu tidak ada 1 jam. Terus, lah ngopo kok ora sabar? Ya wis disabar-sabarke, dikuat-kuatke, ya, perintahnya Allah dilaksanakan, ya, sakpol kemampuannya, larangannya Allah dijauhi sejauh-jauhnya. Sampai kapan? Mentok sampai mati, wis. Engko nek wis mati karek panene, gitu loh. Maka ada istilah ad-dunya masra'atul akhirah. Jadi dunia itu tempat menanam nanti untuk dipanen di akhirat.